Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita lanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Arba'una Su'alan Ajaba anha an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. 40 pertanyaan yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan insyaallah di kesempatan siang hari ini kita akan memasuki hadis yang ke-29, yaitu ayajizu ahadukum ay yaqra'a fi lailatin thulutsal Qur'an. Ya, apakah kalian merasa lemah dari membaca Al-Qur'an sepertiga dari Al-Quran setiap malamnya? Jadi apa kalian tidak sanggup membaca sepertiga dari Al-Quran setiap malamnya? Kata penulis, An-Nabi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Darda radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayajizu ahadukum ay yaqra'a fi lailatin thulutsal Qur'an. Apakah salah seorang di antara kalian merasa lemah atau tidak sanggup membaca sepertiga dari Al-Quran di setiap malamnya? Qalu, kata para sahabat, wa kaifa yaqra'u thulutsal Qur'an? Bagaimana mungkin seorang itu bisa membaca sepertiga dari Al-Quran? Bagaimana caranya agar seorang bisa membaca sepertiga dari Al-Quran? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad, yaitu surah Al-Ikhlas, itu sebanding dengan sepertiga dari Al-Quran. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa qiraatul Quran fiha al-khair wal barakah. Membaca Al-Quran itu di dalamnya terdapat kebaikan dan keberkahan. Apalagi alhamdulillah kita sudah berada di penghujung Sya'ban. Insyaallah sebentar lagi kalau Allah memanjangkan umur kita akan memasuki bulan Ramadan. Kehendaknya dari saat ini hingga memasuki bulan Ramadan kita berusaha untuk memperbanyak membaca dan mentadabburi Al-Quran. Fahuwa hablullahil matin, karena Al-Quran itu adalah tali Allah yang sangat kokoh. Maksudnya siapa yang berpegang pada Al-Quran maka dia tidak akan tersesat di dunia, demikian juga di negeri akhirat. Wa fihi tuma'ninatun nafs. Di dalam membaca Al-Quran itu terdapat ketenangan di dalam hati. Ya, ketenangan di dalam hati. Wa 'idhamul ajr. Dan juga seorang akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan ini sudah berlalu ya pada pembahasan kitab sebelumnya. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya setiap satu huruf dari Al-Quran itu seorang akan mendapatkan 10 kebaikan. Nah, wa qad khassallahu ta'ala surat al-Ikhlas bi fadlin 'azim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan surah Al-Ikhlas itu dengan keutamaan yang sangat besar, sangat agung. Oleh itu hendaknya seorang betul-betul perhatian dengan surah tersebut. Nah, maka di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, bayanu fadli suratil Ikhlas. Ya, penjelasan akan keutamaan membaca surah Al-Ikhlas.
wa anna qira'ataha tusawi qira'ata thuluthil Qur'an, dan bahwasanya membaca surah Al-Ikhlas ini itu menyamai membaca sepertiga dari Al-Quran. Jadi kalau seorang misalnya tidak sanggup yang membaca Al-Quran sepertiga setiap harinya, setiap malamnya, kalau dia baca satu surah dari surah Al-Ikhlas, maka itu sudah sepertiga. Tapi bukan berarti bahwasanya kalau begitu surah ini saja yang selalu kita baca. Ya, tidak perlu kita baca dari awal hingga akhir, tidak. Para ulama mengatakan bahwasanya tetap seorang itu harus membaca sesuai dengan urutan-urutan dari awal surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah dan seterusnya. Hanya saja kalau seorang itu membaca surah Al-Ikhlas, maka keutamaannya sama dengan sepertiga dari Al-Quran. Dan ini menunjukkan bahwasanya ya, surah yang satu dengan surah yang lain itu keutamaannya berbeda-beda. Ya, surah Al-Fatihah adalah surah yang paling utama, yang paling agung. Ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Demikian juga surah-surah yang lain. Ya, surah-surah yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya ya, surah-surah itu berbeda keutamaannya antara satu dengan yang lainnya. Demikian juga ayat-ayat. Ya, ayat-ayat. Apa rahasianya? Dan ini mungkin faedah yang kedua. Atau sebelumnya kita sebutkan faedah yang kedua yang disebutkan penulis di sini, yaitu sa'atu fadlillahi ta'ala ala ibadih, luasnya karunia Allah kepada hamba-hambanya. Bi an ja'ala qira'ata suratin qasiratin ta'dilu thulutsal Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bacaan surah yang pendek tapi ternyata itu sebanding dengan sepertiga dari Al-Qur'an. Yang menunjukkan bagaimana ya luasnya karunia Allah, luasnya rahmat Allah, ya besarnya pemberian Allah kepada hamba-hambanya. Ya, dan ini sangat banyak jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Seorang hamba melakukan amalan yang sedikit, amalan yang kecil, tapi ternyata Allah membalasnya dengan pahala yang sangat besar. Ya, karena itu salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Asy-Syakur. Asy-Syakur. Apa itu Asy-Syakur? Itu Maha mensyukuri. Maha mensyukuri. Yang sedikit disyukuri dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak boleh kita ya meremehkan amalan seseorang walaupun sedikit, ya walaupun kecil. Boleh jadi yang kecil ini itu adalah penyelamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, penyelamat sehingga seorang dimasukkan ke dalam surga. Bersedekah mungkin hanya sebutir kurma. Ya, kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Bertakwalah, takutlah kalian kepada Allah dari api neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma. Ya, apalagi di bulan Ramadan misalnya kita bersedekah, memberi buka puasa, ya, memberi makan, memberi minum. Oh, ini luar biasa pahalanya. Walaupun mungkin hanya sedikit. Ya, walaupun hanya sedikit. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, apa rahasia kenapa surah Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga dari Al-Quran? Nah, kata para ulama, karena Al-Quran itu isinya ada 3, ya, terkait dengan perintah atau hukum-hukum, ya, hukum-hukum perintah dan larangan. Yang kedua terkait dengan berita-berita, ya, terkait dengan berita umat-umat terdahulu. Dan yang ketiga terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 kandungan pokok, ya, kandungan umum dari Al-Qur'an. Ada yang terkait dengan hukum-hukum perintah dan larangan, ada terkait dengan berita, dan ada yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala berupa ya tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Al-Ikhlas itu mengandung ya nama-nama dan sifat-sifat Allah, mengandung perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Karena itu subhanallah, ya, surah Al-Ikhlas itu diambil dari kandungannya. Jadi nama surah tersebut diambil dari kandungannya. Beda dengan surah-surah yang lain, itu diambil karena ada penyebutannya. Misalnya Al-Baqarah karena disebutkan kata Baqarah. Al-Imran disebutkan keluarga Imran. An-Nisa disebutkan, Al-Maidah disebutkan. Ya. Al-An'am karena disebutkan kata An'am di surat tersebut. Al-Anfal dan seterusnya. Ya, Al-A'raf, Al-Anfal, Bara'ah, ya, Yunus dan selainnya dari surah-surah dalam Al-Quran. Tapi Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas di dalam surah tersebut. Tapi kandungan dari surah itu menunjukkan, ya, keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasia kenapa surah Al-Ikhlas, ya, itu senilai dengan sepertiga dari Al-Quran, karena di dalamnya pembahasan tentang tauhid, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada siang hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufik kepada kita semua sehingga kita bisa, ya, mengamalkan apa-apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah itu adalah kesalahan dari diri saya. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.